Swastiastu, selamat pagi saya sampaikan kepada para penguji UKIN Uji Kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Komang Wahyu Supradnyana. Pada hari ini di SD Negeri 4 Temukus saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran inovatif yang akan saya lakukan bersama anak-anak kelas 6. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku dan pembelajaran 1. Bagi Bapak Ibu penguji, agar video ini bisa dinikmati sebagai video ujian kinerja saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan khususnya saya sebagai mahasiswa PPG Undiksa Singaraja yang sedang melakukan uji kinerja pada tahun ini. Untuk itu, mari kita saksikan bersama tentang video uji kinerja yang akan saya lakukan di SD Negeri 4 Temukus bersama anak-anak kelas 6. Selamat menyaksikan. Berdiri. Aturan pengendali. Swastiastu. Beri hormat. Selamat pagi, silakan duduk kembali. Izin buka masker terlebih dahulu. Baik anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi luar biasa. Tetap semangat. Semangat sekali ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya, ada yang tidak hadir, nak? Ada. Siapa saja? Fitri sama? Oke, Fitri sama Marsia. Nah, sekarang sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia memimpin doa? Ya, silakan Marsia. Ya. Halo semua, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Marcel. Ya, untuk selanjutnya, nah tetap kita melaksanakan yang namanya pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter. Siapa yang bersedia sekarang untuk melaksanakan tepuk PPK dan salam PPK? Ya, silakan Opanda. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Ya. Nah, sekarang setelah anak-anak melakukan sebuah tepuk PPK dan salam PPK, hari ini untuk meningkatkan nasionalisme ya, meningkatkan semangat kita sebagai seorang warga negara Indonesia, kita menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Lagu nasionalnya adalah Satu Nusa, Satu Bangsa ya. Kita nyanyikan dengan keras ya. Nah, tidak lupa juga Bapak sampaikan tentang protokol kesehatan yang sudah kalian lakukan tadi, mencuci tangan, kemudian membatasi mobilitas ya. Nah, tadi Bapak lihat kalian kurang konsentrasi, kurang fokus dalam belajar ya. Nah, hari ini Bapak akan mengajak anak untuk bermain sebuah games ya. Bermain sebuah games. Gamesnya adalah Bapak menyebutkan satu nama binatang, kalian menyuarakan binatang itu. Ya, misalnya Bapak menyebutkan nama kucing, kalian suarakan seperti apa suara kucing ya. Udah paham? Oke ya, kita latihan konsentrasi dulu. Oke, semuanya konsentrasi. Kuda. Oke, kurang keras. Sapi. Babi. Hah? Monyet. Ayam, bebek, ular, kambing. Oke, tepuk tangan ya. Oke, berarti kalian sudah konsentrasi ya. Nah,
Nah, ketika anak-anak sudah berkonsentrasi dan fokus dalam belajar, kita buka pikiran kita sekarang, mari kita belajar ya. Nah, sebelum kita menuju kepada materi, Bapak ingin bertanya dulu ya. Bertanya, siapa di sini yang pernah ke supermarket atau ke minimarket? Oke, banyak orang. Apa saja yang pernah kalian lihat di sana? Ada banyak produk, ada produk makanan, ada minuman dan lain sebagainya ya. Indomie dan apa ini? Coca-Cola ya. Ini kalau dilihat dari segi pembuatannya, dia akan berbeda tempat. Kalian tahu di mana dibuat Indomie? Indonesia. Coca-Cola dari mana? Dari luar negeri. Nah, pertanyaannya adalah kenapa produk yang dari luar negeri ini bisa masuk ke Indonesia dan Indomie ini bisa ada di luar negeri? Di Amerika bisa ada atau di Eropa juga bisa ada. Apa yang terjadi? Kegiatan apa yang terjadi sebenarnya di sana? Apa? Iya, ekspor dan impor. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang itu, bagaimana proses jual beli yang dilakukan antara orang luar negeri masuk ke Indonesia produknya dan orang Indonesia bisa menjual produknya ke luar negeri ya. Jadi itu yang kita lakukan pada hari ini ya. Nah, pada hari ini anak-anak pasti akan bertanya juga, Pak, apa sih materi yang kita pelajari pada hari ini ya? Apa sih materi, kenapa ada jual beli, kenapa ada produk, apa materi yang kita pelajari pada hari ini? Kita akan belajar hari ini tentang tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, dan pembelajaran 1. Itu adalah materi, cakupan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Tentu saja anak-anak akan bertanya, Pak, apa tujuan saya mempelajari ini, Pak? Adakah manfaat saya mempelajari ini? Tentu saja ada tujuannya ya. Jadi tujuannya akan Bapak sampaikan. Nah, lihat tujuannya ada 8 tujuan. Wah, banyak sekali, Pak, tujuannya. Ke-8 tujuan ini sangat mudah kalian capai apabila kalian memahami, karena ini saling berkaitan semua ya. Saling berkaitan, dua aktivitas saling berkaitan. Tujuan yang pertama adalah kalian mampu menganalisis komoditas ekspor ya di Indonesia, ekspor dan impor ya. Kemudian tujuan yang kedua, menilai sekarang bagaimana sih kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan di Indonesia. Nilai sekarang kegiatannya. Setelah menilai, kalian membuat sebuah laporan ya, laporan singkat tentang ekspor impor di Indonesia, dan yang keempat menyajikan laporannya. Itu aktivitas yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan aktivitas yang kedua adalah memprediksi. Nah, prediksi, mengira-ngirakan sebuah benda yang bersifat magnet ataupun tidak. Setelah kalian bisa memprediksi, kalian merinci sekarang benda mana yang akan menghasilkan magnet atau benda mana yang tidak ditarik oleh magnet. Nah, setelah selesai merinci, kalian kembali membuat laporan di aktivitas kedua. Laporannya dibuat, setelah itu disajikan berbarengan dengan aktivitas yang pertama. Sudah mengerti tentang tujuannya? Ya, gampang untuk mencapainya. Nah, kalau sudah mengerti tentang tujuan, kita lanjut kepada aktivitas yang pertama, yaitu tentang muatan IPS ya. Tentang muatan IPS, perhatikan di slide ada sebuah gambar yang Bapak tunjukkan. Coba lihat gambarnya. Ada tulisan apa di sana? Habis premium. Premiumnya habis, bensinnya habis ya. Apa yang ada di pikiran kalian ketika premiumnya habis? Apa yang ada di pikiran? Premium itu untuk apa? Untuk bahan bakar apa? Kendaraan. Kalau habis, bisa enggak kalian bawa motor? Tidak bisa. Kalau sampai bertahun-tahun habis, bagaimana? Apa yang akan terjadi? Kalian tidak bisa berbelanja kemana-mana ya, keluar. Kalian hanya bisa bawa sepeda saja. Tidak bisa tur, tidak bisa lakukan kegiatan jauh ya, karena tidak ada kendaraan. Nah, kemudian hal ini kalian nanti akan carikan solusinya. Kalau sudah habis di dalam negeri, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu yang akan kalian carikan solusi ya. Solusinya bagaimana agar kita tidak kehabisan bahan bakar lagi sehingga bisa beraktivitas. Ini adalah permasalahan yang terjadi ya. Kemudian masalah yang kedua yang akan Bapak sampaikan adalah ini, coba lihat. Baca itu yang masalah yang kedua. Iya, ancaman krisis. Yang krisis itu adalah apa? Beras ya. Coba kalian bayangkan ketika kalian tidak makan beras atau nasi. Ya, apa yang terjadi selama berhari-hari kalian tidak makan itu adalah makanan pokok kita. Apa yang terjadi? Kelaparan bisa terjadi ya, gizi buruk juga bisa terjadi dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencarikan sebuah solusi ya dari permasalahan itu agar kembali Indonesia bisa sejahtera ya? Apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah habis di dalam negeri, apa yang harus kita lakukan?
Nah, itu yang akan kita cari solusinya nanti pada saat kalian bekerja kelompok ya. Oke, kalau sudah tahu masalahnya, Bapak akan tunjukkan kepada kalian sebuah video pembelajaran. Video ini bisa membuat kalian mencari sebuah solusi untuk memecahkan masalah ya. Jadi simak videonya baik-baik, kemudian kalian catat yang penting-penting, catat yang sesuai dengan permasalahan yang akan nanti kalian carikan sebuah solusi. Sudah paham? Oke, sekarang kita simak videonya ya. Berikut jenis-jenis barang dagangan atau komoditas yang diekspor oleh Indonesia. Dari hasil industri seperti semen, tekstil, dan kain batik. Hasil pertanian dan perkebunan seperti kacang kedelai, coklat, lada, jagung, kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. Berikut beberapa barang yang diimpor Indonesia dari luar negeri. Yang pertama yaitu barang olahan migas seperti bensin, solar, kerosin, dan aftur. 2. Barang konsumsi seperti makanan dan minuman yang diawetkan, daging, susu, dan buah-buahan. Barang industri seperti mesin pembangkit tenaga listrik, alat telekomunikasi, alat transportasi, dan mesin industri. Oke, sudah berakhir videonya. Jadi banyak sekali kegiatan atau komoditas ekspor dan impor. Nah, Bapak ingin tahu apa saja yang sudah kalian analisis tentang barang-barang yang diekspor dulu ya. Apa saja yang diekspor? Kopi. Kopi ya. Apa lagi? Kain batik. Kain batik. Kemudian ada komoditas impornya sekarang. Apa yang diimpor Indonesia? Olahan migas. Migas. Oke, olahan migas. Apa itu migas? Migas, minyak, dan gas ya. Kemudian apa lagi? Konsumsi. Barang konsumsi seperti daging dan susu ya. Barang konsumsi. Nah, dari kegiatan ini Bapak akan tugaskan kalian berkelompok untuk mencari sebuah solusi dari permasalahan tadi. Bagaimana cara memecahkannya? Kalian bisa menggunakan video tadi untuk memecahkan permasalahan yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Untuk selanjutnya Bapak akan bagikan sebuah lembar kerja dengan bahan ajar. Jadi ini adalah bahan ajar. Perhatikan semua. Bahan ajar ini berisi banyak informasi ya. Informasi yang kalian bisa gunakan untuk mencari solusi dari permasalahan tadi, oke? Nah, kemudian solusi-solusi yang sudah kalian dapatkan kalian tuangkan kepada LKPD ya. Lembar kerja ini di sini dan tuangkan. Informasi yang kalian dapatkan, solusi yang kalian dapatkan, tuangkan semua dalam lembar kerja ini, buatkan sebuah laporan dan presentasikan nanti. Oke, sudah paham? Oke, kalau sudah paham Bapak akan bagikan ya. Pak, ajar ya. Kalau sudah dapat LKPD langsung isi nama kelompok sekarang. Kalian bekerja berkolaborasi ya. Berkomunikasi dengan teman kelompoknya yang mengerjakan aktivitas satu itu apa saja. Ada menulis nama kelompok, ada mencari informasi, ada menulis laporannya sehingga cepat selesai ya. Bapak berikan waktu kurang lebih sekitar 15 menit untuk aktivitas pertama ini ya. Silakan dikerjakan. Di sini kan tulis kekurangan dan kelebihan. Ya, di sini ada 7 kolom, kemudian 7 kolom ini tengah-tengahnya kamu tulis judul ya. Judul, kelebihan dan kekurangan impor apa. Kemudian di sampingnya kamu kelebihannya bisa, atau di sampingnya di sini kekurangan juga bisa ya. Ya, barang yang diekspor negara Indonesia. Jadi barang apa yang dijual ke luar negeri, dibawa ke luar negeri, kira-kira tadi di dalam videonya ada. Ya, di bahan ajarnya juga ada barang-barang apa saja sih yang akan dijual Indonesia ke luar negeri untuk meningkatkan perekonomiannya dia. Ya. Berarti kan nama-nama barang. Nama-nama barangnya saja. Sama juga yang ini, yang impor. Apa sih yang didatangkan Indonesia dari luar negeri? Ya, untuk melihat perkembangan teknologi dan lain sebagainya, apa sih yang dikirim ke sini gitu. Ya. Nama barangnya saja. Udah, kelompok 4 ada masalah? Ya, silakan kerjakan dulu diskusi dengan kelompok ya. Berdiskusi dengan kelompok tentang masalah yang akan dipecahkan. Cari jawabannya di bahan ajar ya. Ya, kelebihan dan kekurangan kegiatan ekspor. Jadi bisa kelebihannya di sini ya. Kelebihannya memperluas lapangan pekerjaan ya. Kemudian meningkatkan cadangan devisa bisa, kemudian memperluas pasar ya bisa.
Oke, Bapak berikan waktu lagi 5 menit ya untuk aktivitas yang pertama. Ini kegiatan ekspornya sudah selesai di sana? Ekspor sudah. Yang impornya mana? Oke, impornya sudah juga. Kurangan dan kelebihannya dan penilaiannya mana? Pendapatmu? Kira-kira menurut kamu ekspor dan impor itu mana yang penting? Ekspornya penting atau impornya penting atau kedua-duanya penting? Oke, bagus. Dua-duanya penting. Kemudian apa pendapatmu tentang itu? Keadaan ekspor dan impor sangat penting dilakukan untuk keseimbangan perekonomian dunia. Keseimbangan perekonomian dunia. Iya, sangat bagus. Keseimbangan perekonomian dunia. Baik, anak-anak semua, coba perhatikan ke depan dulu. Tadi Bapak sudah lihat aktivitas kalian dalam mengerjakan ekspor dan impor, baik itu kelemahan ataupun kelebihannya ya. Nah, untuk sekarang kita akan menuju ke aktivitas kedua terlebih dahulu. Namun sebelum Bapak menuju ke aktivitas kedua, Bapak ingin menanyakan sebuah hal ya. Dari kegiatan ekspor dan impor komoditas barang yang sudah anak-anak ketahui, coba kalian analisis sekarang, pikirkan di rumah kalian, benda apa saja yang kalian impor. Ya, barang apa saja yang ada di rumah kalian yang itu adalah barang impor sebenarnya itu. Coba di dapur cek apa? Ada kulkas, ada apa lagi? Blender ya, apa lagi? Ya, alat teknologi. HP kalian? Ya, handphone. Jadi banyak sekali sebenarnya barang-barang impor yang kalian bawa ya. Nah, salah satunya adalah kulkas. Nah, berkaitan dengan kulkas, pernah enggak anak-anak berpikir kalau kulkas itu tidak ada kuncinya tapi pintunya mau merekat dia? Gitu, mau merekat, tidak ada udara yang masuk. Kira-kira apa yang terjadi? Ada apa? Oke, karena ada magnet yang saling tarik menarik antara pintu satu dengan kulkasnya itu ya. Jadi itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi Bapak akan tugaskan kalian nanti untuk mencari tahu tentang kegiatan magnet. Nah, sebelum Bapak mentugaskan kalian, Bapak punya sebuah masalah ya. Satu masalah yang harus anak-anak selesaikan pada aktivitas kedua ini ya. Nah, coba perhatikan gambarnya. Ini adalah sebuah masalah yang dimunculkan oleh anak ini. Coba baca, bisakah kalian membantuku untuk menentukan benda yang ditarik dan tidak ditarik oleh magnet? Di sana ada banyak benda di sana. Kurang lebih ada 6 ya. Ada 6 benda, ada paku, ada batu, ada gas yang terbuat dari besi. Kemudian ada kayu, ada padi atau daunnya. Ya, kemudian ada ban atau karet ya. Nah, ini sekarang kalian prediksi, nanti prediksi di LKPD di lembar kerjanya, kira-kira benda ini yang mana sih yang akan ditarik oleh magnet, yang mana sih yang ditolak oleh magnet, itu prediksi dulu ya. Setelah kalian memprediksi, baru Bapak akan ajak kalian untuk melakukan sebuah percobaan ya. Percobaan magnetis dan non magnetis. Jadi benda yang dapat ditarik kalian tulis sebagai magnetis, benda yang tidak dapat ditarik atau ditolak oleh magnet kalian tulis sebagai benda non magnetis ya. Untuk sekarang Bapak sudah persiapkan alatnya yang nanti kalian gunakan untuk percobaan ya. Ada 2 alat ya. Ini adalah kit magnet, ini adalah benda-benda yang kalian belum tahu isinya apakah ini magnetis atau non magnetis ya. Nanti dalam benda ini kalian tes dengan magnet. Lampirkan pada lembar percobaan. Kalau ditarik, tulis magnetis. Kalau ditolak, tulis non magnetis. Sudah mengerti? Oke, sudah mengerti. Bapak akan bagikan sekarang. Ya. Kemudian ada ini, yang satu. Oke. Nanti itu kalian tulis di lembar percobaannya. Kemudian nanti simpulkan apa yang sudah terjadi ya dalam percobaan yang kalian lakukan. Oke. Kemudian yang kedua, sebentar. Ini ada karet. Yang cowok-cowok mungkin lakukan percobaan ya biar lebih cepat. Kemudian yang cewek menuliskan hasilnya. Setelah kamu prediksi, nanti di lembar percobaannya tulis ya. Ada gunting, ada kelereng. Oke, ini ada paku dan penjepit. Ini juga ada penjepit kertasnya. Oke, ya, lakukan percobaan. Kemudian setelah temukan hasilnya, kamu pindah hasilnya ke sini ya. Yang ditarik apa bendanya, yang tidak ditarik apa. Oke, sudah. Oke, siap. Bapak berikan waktu 10 menit ya. 10 menit untuk percobaan. Ini bagaimana kelompok 1 percobaannya sudah? Nanti sudah masukkan nanti ke dalam itu ya, benda-bendanya apa saja, tulis benda-bendanya.
Ini apa yang kamu dekatkan? Paku. Paku ini tarik menarik? Iya, dapat ditarik. Berarti dia bendanya apa? Magnetis. Magnetis, benar. Ya, jadi tulis saja. Ini apa nih, pensil? Pensil ditarik enggak? Nah, berarti tulis non magnetis. Di sini ditulis. Di hasil percobaannya. Ya, di sana ditulis ya. Di hasil percobaannya ditulis kesimpulannya. Jadi benda-benda apa saja yang ditarik, benda apa saja yang tidak ditarik. Itu. Ya. Jadi benda magnetis itu adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya apa? 1 2 3 gitu. Kemudian benda non magnetis adalah benda yang bagaimana? Kemudian contohnya apa? Ya, itu kesimpulan. Kemudian coba praktekkan. Nah, ini Bapak wartawan coba praktekkan gulinya. Coba dekatkan dengan magnet dia, mau enggak? Enggak mau. Kalau dia tidak mau berarti dia benda apa? Non? Oke, non magnetis. Ya, lanjutkan lagi dengan ini kayunya. Kayu ada karetnya juga, ada daunnya juga. Kamu sudah praktek daun enggak? Belum. Oke, itu nanti coba, kemudian hasilnya tuangkan langsung di sini. Oke, ya. Oke, karena sudah semua yang sudah semua melakukan kegiatan diskusi, kelompok 1 sudah siap, kelompok 2 sudah siap, kelompok 3 sudah siap, dan kelompok 4 sudah siap ya. Untuk sekarang mari kita lakukan presentasi 2 aktivitas. Nanti siapa yang tampil ke depan akan diberikan komentar ya. Akan diberikan komentar oleh kelompok lain atau tanggapan dari kelompok lain untuk penguatan hasil diskusinya ya. Untuk yang pertama Bapak mau minta kelompok 1 dulu untuk menyajikan hasil diskusinya ya. Kelompok lain mendengarkan dan akan berikan tanggapan nanti. Ya, siap. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nima Dewi Karin Saraswati. Ya. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Pendapat kelompok saya tentang kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan Indonesia adalah kegiatan ekspor dan impor memiliki banyak keuntungan. Di antaranya meningkatkan pendapatan negara, memperkenalkan produk budaya buatan Indonesia di negara internasional, dan bisa mengenal berbagai produk dari luar negeri. Namun kegiatan ekspor dan impor tersebut memiliki banyak dampak negatif. Di antaranya, jika kita melakukan kegiatan ekspor terlalu banyak, maka kita akan kesulitan mendapatkan barang tersebut di dalam negeri dan akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekspor dan impor sangat menguntungkan karena dapat meningkatkan perekonomian dunia. Benda magnetis dan non-magnetis. Kesimpulan kelompok saya adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis, sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Contoh benda magnetis atau benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah paku, jarum peniti, gunting, dan penjepit kertas. Contoh benda non-magnetis atau benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah karet, batu, kayu, dan daun. Sekian presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Bapak minta beberapa orang untuk menanggapi. Jadi Bapak minta tanggapan dari kelompok 2 ya. Suaranya sudah keras, jawabannya sudah tepat. Suaranya sudah keras dan jawabannya sudah tepat. Oke, sebentar dulu kelompok 1. Bapak ingin memberikan kelompok 1 sebuah hadiah ya. Sebuah hadiah karena sudah presentasi tadi dengan luar biasa. Oke. Ingin memberikan hadiah. Tulisannya adalah well done. Oke. Nah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Oke, silakan. Nah, karena kelompok 1 sudah sangat baik sekali dalam penyampaiannya, bagaimana kalau kita berikan tepuk gembira? Oke, masih ingat tepuk gembira? Oke, sekarang kita lakukan tepuk gembira. Hola, hola, hore, hore, yes. Hola, hola, hore, hore, yes. Ayo kita tersenyum, tertawa dan gembira, tepuk tangan, hilangkan sedih dan duka. Hahaha. Itu, yes. Oke ya. Nah, untuk sekarang kelompok 3 yang bersedia. Oke, sekarang kelompok 3.
semuanya, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 3 dan hari ini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi saya dan teman-teman saya. Pendapat saya tentang kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan di Indonesia adalah ekspor dan impor adalah kegiatan perdagangan internasional yang banyak dilakukan oleh negara-negara di dunia termasuk di Indonesia. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri. Sementara impor adalah kegiatan mendatangkan barang dan jasa dari luar negeri. Kegiatan ekspor dan impor sangat penting dilakukan untuk keseimbangan perekonomian dunia. Kesimpulan hasil percobaan. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, contohnya paku, gunting, dan peniti. Benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya daun, kelereng, dan karet. Oke, beri tangan untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3 sudah selesai menyajikan hasil diskusi. Bapak ingin kelompok 1 ya, kelompok 1 memberikan sebuah tanggapan. Apa tanggapanmu tentang kelompok 3? Tanggapan saya, presentasinya sudah bagus, suaranya sudah keras, dan jawabannya sudah lengkap. Oke, jawaban sudah lengkap dan bagus ya. Bapak ingin berikan kelompok 3 good job. Oke, good job. Bapak pasangkan kepada kelompok 3 good job. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, tadi Bapak banyak sekali melihat ada sebuah produk-produk, salah satunya adalah Coca-Cola ya. Bagaimana kalau kelompok 3 ini kita berikan tepuk Coca-Cola? Masih ingat tepuk Coca-Cola? Oke, kita berikan tepuk Coca-Cola pada kelompok 3. Tepuk Coca-Cola. 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 Wah, oke ya. Untuk selanjutnya siapa yang bersedia? Oke, kelompok 2. Hai teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil saya dan teman-teman. Kekurangan dan kelebihan kegiatan ekspor. Kelebihan, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan cadangan devisa, memperluas pasar. Kekurangan, menimbulkan kelangkaan barang dalam negeri, menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam, mempermudah adanya kejahatan dan barang ilegal. Kekurangan dan kelebihan kegiatan impor. Kelebihan, meningkatkan kesejahteraan konsumen, meningkatkan industri dalam negeri, alih teknologi. Kekurangan, menciptakan persaingan bagi industri dalam negeri, menciptakan pengangguran, konsumerisme. Kesimpulan hasil percobaan saya dan teman-teman. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, contohnya paku, gunting, penjepit kertas. Benda non magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya karet, kayu, daun. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Untuk kelompok 2 Bapak ingin ditanggapi oleh kelompok 4 ya, silakan kelompok 4. Oke, suara sudah keras dan presentasinya sudah bagus. Bapak ingin berikan kelompok 2 ini very nice. Oke, very nice. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan. Nah, tadi Bapak dengar ada beberapa kegiatan percobaan magnet ya. Bagaimana kalau kelompok 2 ini kita berikan tepuk magnet? Masih ingat tepuk magnet? Oke. Tepuk magnet. Kutub utara, kutub selatan, beda jenis, mau nikah, sama jenis, mau cerai. Medan magnet. Oke ya, kelompok yang terakhir sekarang kelompok 4. Silakan kelompok 4 ya. Kenalkan, nama saya Kadek Kartika Chandra Dewi. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya. Pendapat saya tentang kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan Indonesia adalah ekspor dan impor harus dilakukan dengan seimbang untuk memajukan perekonomian bangsa Indonesia. Kesimpulan hasil percobaan, benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, contohnya paku, gunting, peniti, dan penjepit kertas. Benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya karet, daun, plastik, gulit, dan kayu. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 ya. Kelompok 4 ini Bapak ingin ditanggapi oleh kelompok 2 ya. Suaranya sudah keras, presentasinya sudah bagus. Oke, suara sudah keras, presentasi sudah bagus ya. Bapak ingin berikan hadiah kepada kelompok 4.
amazing ya. Amazing. Oke, kelompok 4 amazing. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Nah, tadi banyak sekali kegiatan ekspor impor yang dilakukan dan tentunya itu harus sukses dilakukan ya. Bagaimana kalau kelompok 4 ini kita berikan tepuk sukses? Bagaimana? Ya. Tepuk sukses. Banyak doa dan usaha, harus yakin pasti sukses. Kita pasti sukses. Yes. Oke ya. Nah, dari keempat penampilan tadi, hari ini Bapak akan berikan sebuah penguatan dan pendapat ya. Dari kelompok 1, 2, 3 dan 4, jawaban kalian semuanya sudah benar ya. Sudah benar, kalian sudah melakukan analisis tentang kekurangan dan kelebihan ekspor dan impor dan juga melakukan percobaan magnet ya. Percobaan magnet yang kalian lakukan juga sudah benar. Jadi benda-benda yang ditarik yang mana, yang tidak dapat ditarik yang mana, yang magnetis yang mana, dan non magnetis juga yang mana ya. Jadi semua kegiatan itu, aktivitas 1 dan aktivitas 2 itu saling berkaitan ya. Nah, kemudian sekarang Bapak ingin menanyakan kepada kalian sebuah kesimpulan yang kalian lakukan ya. Bagaimana kesimpulan dari kegiatan yang sudah kalian lakukan tadi selama 2 aktivitas ya. Kelompok 1, apa kesimpulan yang kamu berikan? Saya dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari kegiatan ekspor dan impor. Saya juga mengetahui benda-benda apa saja yang bersifat non magnetis maupun magnetis. Mengetahui ekspor impor dan benda magnetis dan non magnetis. Oke. Kelompok 2, apa kesimpulan yang kamu dapatkan? Saya bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan ekspor. Saya juga bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan impor. Ya. Aktivitas keduanya? Dan bisa mengetahui barang-barang yang bisa ditarik dan tidak ditarik oleh magnet. Ya, oke. Jadi kesimpulan kalian semua ini sudah benar kesimpulannya, dan hari ini Bapak rangkum menjadi satu kesimpulan ya untuk menyamakan persepsi kita dalam pembelajaran kali ini ya. Nah, coba perhatikan ke depan. Ada kesimpulan yang sudah Bapak rangkum dari beberapa hasil yang sudah Bapak dapatkan dari kalian tadi ya. Kesimpulan yang pertama adalah kalian mengetahui komoditas ekspor dan impor di Indonesia ya, sudah mengetahui barang-barangnya apa saja gitu. Kemudian menilai kegiatan ekspor dan impor sudah kalian berikan pendapat tadi, ternyata ekspor dan impor itu penting semuanya itu ya, sudah menilai. Kemudian melaksanakan percobaan, sudah kalian melakukan percobaan magnetis dan non magnetis. Kemudian membuat sebuah laporan yang kalian tulis dalam LKPD, dan tadi terakhir kalian sudah menyajikan. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, untuk sekarang, untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran, kita latihan ya. Kita latihan sederhana, latihan kecil-kecilan untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah mampu mengetahui materi yang kita pelajari pada hari ini ya. Jadi latihannya dikerjakan secara mandiri, oke? Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami materi. Ya, lagi satu. Ya, Bapak berikan waktu 5 menit ya untuk mengerjakan soal latihan. Sudah? Ini sudah? Kelompok 4 sudah selesai semua? Oke, sudah. Oke, kalau semua kelompok sudah selesai, mari kita bahas bersama ya. Oke, untuk nomor 1 siapa? Bisa? Oke, Ayuri silakan. Berdasarkan gambar di atas, yang termasuk komoditas ekspor di Indonesia adalah B, 1, 3, dan 5. Iya, nomor 1 jawabannya B, 1, 3, dan 5. Nomor 5, silakan Mauni. Berdasarkan tabel di atas, kegiatan percobaan yang benar tentang benda magnetis dan non magnetis adalah A. Kegiatan percobaan 1 dan 4. Kegiatan percobaan 1 dan 4 ya. Jawabannya A. Nah, semua jawaban yang sudah selesai dikumpulkan sekarang ya. Oke, anak-anak semua, setelah tadi selesai melakukan evaluasi atau latihan sederhana, Bapak ingin merefleksi kalian sekarang ya. Merefleksi tentang apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Coba lihat, setelah mempelajari pelajaran pada hari ini, saya akhirnya mampu apa? Mampu mengetahui kekurangan dan kelebihan dari kegiatan ekspor dan impor, dan mampu mengetahui
berbagai macam barang yang memiliki sifat magnetis maupun non-magnetis. Iya, benar sekali ya. Mampu mengetahui ekspor impor dan mengetahui benda magnetis dan non magnetis. Kemudian perasaan saya setelah melakukan kegiatan hari ini adalah bagaimana perasaan kalian? Oke, senang kalian mengetahui ekspor impor barang-barangnya. Kemudian kegiatan percobaan yang kalian lakukan, kalian bisa berdiskusi tadi dengan teman kalian, mengetahui benda magnetis dan non magnetis. Yang terakhir, setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya keberlanjutannya apa? Nah, keberlanjutannya adalah kalian nanti ketika ke supermarket tidak bingung lagi. Kamu melihat banyak produk, kalian sudah tahu, oh ini produk ekspor, oh ini produk impor. Keberlanjutan magnetnya, kalian bisa melakukan sebuah wirausaha. Pernah tidak kalian melihat sebuah wirausaha menggunakan gelang yang ada magnetnya? Pernah. Iya. Kemudian ada boneka yang menggunakan magnet juga. Atau ada name tag, tahu name tag yang dipasang di sini itu ada magnetnya. Itu bisa kalian lakukan untuk keberlanjutan kalian setelah memahami benda magnetis dan non magnetis. Ya, jadi itu adalah refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ya, Bapak ingin kalian menyanyikan salah satu lagu daerah tapi yang berkaitan dengan pasar. Tadi kita berbicara masalah supermarket, berbicara masalah jual beli. Kira-kira lagu daerah apa yang berkaitan dengan pasar? Hah? Putri? Oke, Putri Ceneng Ayu ya. Putri Ceneng Ayu itu berkaitan dengan pasar. Ibunya sedang berbelanja ke pasar dan anaknya meminta oleh-oleh. Nah, itu yang akan kita nyanyikan berkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi nyambung semuanya ya antara materi dengan lagu daerah yang kita bawakan. Oke. Sudah apa lagunya Putri Ceneng Ayu? Oke. Kita nyanyikan dengan gembira sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran ya. Kegiatan kita pada hari ini dari awal pembelajaran sampai mengakhiri harus dengan gembira ya, harus dengan senang. Dan hari ini karena tadi sudah melakukan kegiatan berdoa sebelum mengawali, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa juga. Siapa yang bersedia? Iya, silakan Marcel. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, berdiri. Berdiri. Naturang Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Beri hormat. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Silakan Ibu Rahman. Bapak Ibu, para penguji uji kinerja tahun 2022. Demikian tadi video pembelajaran yang sudah saya lakukan bersama anak-anak kelas 6 di SD Negeri 4 Temukus. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Apabila dalam kegiatan pembuatan video yang saya lakukan tadi ada kekurangan atau hal-hal yang tidak disengaja yang saya lakukan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.